Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis ekstrim yang tidak disebutkan dalam PDF basic ya, tetapi rame yang tahu dan bahkan rame yang bertanya di minggu ini tetapi nggak yakin ya. Dengan begitu ini menarik untuk dibahas. Kebetulan Mimin juga ada menyimpan screenshot entry di kemarin-kemarin pas ketika terjadinya ekstrim tersebut ya. Oke, berbicara tentang ekstrim, kita kembali kepada PDF-nya ya, biar lebih mantap ya, karena ekstrim ini tidak disebutkan di dalam PDF ini, tetapi rame yang tahu dan rame juga yang tidak yakin ya. Sebentar kita cari jenis-jenis ekstrim. Jenis-jenis ekstrim ya, mana momentum. Oke, ini ada jenis-jenis ekstrim ya, yang mana di sini sebentar. Oke, yang mana di sini ekstrim terbagi kepada 4 bentuk ya, 4 bentuk. Yang pertama ekstrim BB mendatar, ekstrim BB yang mengembang, ekstrim yang ada momentum, ekstrim yang tidak ada momentum. Kira-kira ekstrim apa yang tidak disebutkan di sini yang terjadi pada minggu ini ya? Dan ramai yang chat personal Mimin, Bang, ekstrim apa? Ya, yaitu ramai yang chat berkenaan dengan ekstrim magic ya. Apa itu ekstrim magic? Di video kali ini kita akan bahas karena menarik untuk dibahas. Banyak yang bertanya dan banyak yang tidak yakin tentang si ekstrim magic ini ya. Di sini tidak disebutkan, tetapi ramai yang tahu tentang ekstrim magic dan ketika terjadi tidak berani untuk masuk entry. Sebab apa? Ya, sebab apa? Padahal tahu tapi tidak berani untuk melakukan entry di sinyal yang sudah diketahui ya. Oke, ini untuk teman-teman yang belum begitu mengerti tentang ekstrim, ada 4 bentuk. Teman-teman bisa melihat di file PDF yang lengkap ini. Bagi teman-teman yang belum ada PDF ini, teman-teman bisa cek di Telegram Mimin ya. Teman-teman bisa join buat yang belum join, dan silakan diambil untuk dipelajari pribadi ya. Ya, di sini bagi teman-teman yang belum begitu mengerti tentang jenis-jenis ekstrim, di sini ada 4 ekstrim ya. Di sini ekstrim yang berterusan, di mana terdapat 2 atau 3 ekstrim tanpa berbalas ekstrim, bermakna tidak ada ekstrim yang berlawanan ya. Kemudian yang kedua, ekstrim yang kedua kiranya tidak ada TP wajib, tunggu ekstrim ketiga. Kemudian atau ketiga, tidak perlu ada TP wajib dan tidak perlu ada MAV, di mana perjalanan market secara terus karena di TE besar berlaku MAV atau re-entry. Ya, di sini ada contohnya, time frame 1 berlaku 3 kali ekstrim yang membentuk MAV atau re-entry di TF lebih besar 4. Alasan TF besar berlaku setup yang lengkap, MAV atau re-entry, makanya di time frame bawah itu berlaku double ekstrim, triple ekstrim ya, tidak perlu TP wajib. Di sini juga ada contoh-contohnya ya. Di sini ada contoh ekstrim yang belum dibalas dengan ekstrim, berlaku ekstrim kedua dan ekstrim ketiga. Ya, ini ekstrim BB dalam keadaan sideways atau BB mendatar ya. Dan ini ekstrim dalam keadaan BB mengembang ya, jenis kedua. Ekstrim nama lain selain ekstrim BB mengembang itu ekstrim yang bermomentum ya. Kemudian ekstrim ketiga ini juga ekstrim bermomentum, yang mana setelah ada momentum ada reverse dan ada retest ya. Ini ekstrim bermomentum. Kemudian ekstrim yang tidak bermomentum ya, ekstrim yang reject daripada top atau low BB ya. Kemudian di sini berlaku triple ekstrim, ada 1, 2, 3
Ya, TP wajib terbatal karena sudah berlaku 3 kali ekstrim disebabkan time frame atas ada setup yang bernama setup MHV. Jika berlaku MHV dan ekstrim di time frame bawah, tidak perlu TP wajib. Seperti video-video yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada extreme buy. Nah, di sini ada satu ekstrim yang terjadi yang ingin Mimin bahas ya. Ada satu ekstrim yang ingin Mimin bahas seperti terjadi di minggu ini. Ini ekstrim apa ini? MA10 keluar daripada top BB disebut dengan extreme magic. Itu yang berlaku pada minggu ini. Banyak yang chat dan tidak berani entry ya. Oke, ini contoh-contoh ekstrim dan teman-teman bisa lihat lagi PDF basic ya. Oke, selain daripada jenis-jenis ekstrim, di sini ada ekstrim yang tidak disebutkan, yaitu ekstrim magic. Oke, karena berlaku di minggu ini dan banyak yang bertanya, banyak artinya jika banyak yang bertanya, banyak yang tahu, tetapi tidak yakin ya. Oke, kita lihat kepada chart ya. Oke, kita lihat kepada chart yang berlaku pada minggu ini, tapi teman-teman tidak berani untuk entry. Hanya memberitahu Min ada extreme magic, ada extreme magic. Nah, teman-teman bisa lihat di area ini ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat inilah extreme magic. Oke, apa ciri-ciri extreme magic? MA10 keluar daripada BB ya. Memang saat ini sedang sideways atau BB mendatar ya. Tetapi di sini ada MA10 yang keluar daripada BB dan ini jarang berlaku. Biasanya ekstrim yang pada umumnya itu yang keluar MA5, yang merah MA5, yang pink MA5, yang putih MA10, yang kuning MA10 ya. Biasanya ekstrim kan seperti ini. MA5 keluar, ada reverse ya. Yang ini adalah MA10 yang keluar. Ya, inilah yang disebut dengan extreme magic, dan ekstrim ini tidak ada di PDF basic karena dia memang jarang berlaku. Dan ketika ini sebelum berlaku extreme magic, di sini juga disebut dengan diamond setup atau ekstrim bersama MA50, yang mana di sini ada reverse, di sini ada retest. Dan ketika ini berlaku, di time frame atasnya sedang berlaku re-entry buy. Re-entry setelah candle arah. Dia tidak ada arah kuku, tetapi cuma ada arah awal dan di sini membentuk re-entry buy. Ya, bagi yang buy lumayan dapat sebatang candle hampat ini sekitar 130-an pip. Ya, dan ketika sampai di atas dia reject to BB, turun lagi ke bawah. Karena apa? Ini keadaan BB mendatar atau sideways. Kita kesampingkan dulu sideways, kita fokus ke extreme magic ya, karena banyak yang bertanya, Min, gold extreme magic. Nah, tapi kalau tanya entry, ramai yang tidak entry ya. Ketika ini ada setup re-entry di time frame H4. Di H1 berlaku extreme bersama MA50 plus extreme magic. Ciri-ciri extreme magic, MA10 keluar daripada low BB atau top BB. Oke, yang mana candle arah kukuh candle arah pada H4 telah membuat momentum daripada H1. Ya, ini candle arah awal karena dia tidak close di atas mid BB, dan di H1 telah menjadi momentum buy. Dan momentum ini momentum yang kuat karena dia sekaligus break MA50. Ya, dia turun, dia tidak mengambil re-entry H1. Kenapa? Karena sinyal dan setup sedang berlaku pada H4. Seperti video-video yang sebelumnya kita bahas,
MA5, MA10 low pada H4 adalah low BB pada H1. Dan ketika berlaku Extreme Magic pada H1, ini ada yang namanya Diamond Setup atau Extreme dengan MA50 plus Extreme Magic karena MA10 keluar daripada low BB. Kita perbesar biar lebih jelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang putih MA10 dia keluar daripada low BB. Memang keadaan saat ini adalah BB mendatar, tetapi di time frame atas sedang berlaku re-entry setelah ada arah kuku buy. Dan konfirmasi kalau ada ekstrim di time frame kedua, time frame ketiga mesti ada setup yang mendukung untuk buy. Dan ketika ini M15 berlaku ekstrim, TP wajib dan MHV buy. Kemudian dia lanjutkan dengan arah kuku, tak membuat re-entry, langsung membuat momentum buy. Dan terlajak ini ketika ada news, ya. Dan kalau kita kembali kepada SOP yang Mimin share kepada grup, kita bisa menarik Fibo dari candle arah kuku ke harga terendah atau shadow, ke body atau candle arah, dan TP kita berada di TP2, TP1, TP2. Oke, sebelum kita menarik Fibonacci, kalau kita tak pakai Fibonacci, kita tahu momentum di M15 akan membawa ke top BB H1. Ya, dan ketika dibawa kepada top BB, tiba-tiba jadi momentum sekaligus news dan dia capai destinasi momentum H1 ini ke top BB H4. Dan ketika ini tidak membuat momentum buy, dia menjadi ekstrim BB mendatar, sehingga destinasi BB mendatar dia akan ke mid, sekurang-kurangnya dia akan ke mid BB, paling tinggi paling rendah ke low BB. Apabila dia tak membuat momentum, dia akan naik lagi sekurang-kurangnya mid BB. Nah, ini peranan market sideways. Oke, ini menarik dibahas karena banyak yang bertanya pada saat berlakunya Extreme Magic, ya. Pada saat berlaku Extreme Magic, kebetulan kita masuk SOP yang sudah kita bahas dan dia naik mencapai kepada TP2 kalau kita menggunakan Fibonacci. Ya, dia sampai ke destinasi TP2. Nah, kebetulan Mimin meng-share pada saat lagi live entry itu ke teman kita ya yang chat di Telegram, supaya bukan menunjukkan profit tapi untuk menunjukkan keyakinan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kenapa kita tidak yakin? Kenapa kita tidak entry? Dan kalau kita tidak berani entry banyak, entrylah sedikit untuk membuktikan. Kalau tidak berani di real, entrylah di demo. Itu untuk pembelajaran keyakinan kita ya. Oke, di sini akan Mimin tunjukkan entry Mimin di ketika Extreme Magic berlaku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini Mimin tunjukkan entry dari M5 dari sebelum news ya. Mimin entry memang dari sebelum news. Nah, ini M5 dia reject sampai ke bawah dan ketika ini berlaku di zona MHV atau ekstrim di M15. Yang bawah ini M15 ya. Ini M15. Yang ini M5. Ini M5. Oke, di sini bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini M5. Dan teman-teman bisa lihat entry Mimin mulai banyak dari sini dan dari sini. Di sini sedikit karena di sini belum Extreme Magicnya sudah berlaku, tetapi di M15 belum menjadi arah pada saat itu. Jadi Mimin buy stop ya, buy stop sehingga muncul momentum. Di sini Mimin layer dengan buy stop ya, sehinggalah dia capai ke area 261 dan Mimin close all ketika itu. Alhamdulillah dapatlah. Nah, inilah kita kalau punya ilmu dan kita sudah terbiasa
meyakinkan diri dengan apa yang kita lakukan ya. Dan di sini juga Mimin entry di 2 broker ya. Di sini ada satu broker yang Mimin entry setelah arah kuku juga di time frame entah M5 entah M15, Mimin lupa ketika itu ya. Dan ketika ini Mimin hajar ya. Oke, ini Extreme Magic yang berlaku pada H4 ketika ini ya. Ketika Extreme Magic di M15 di H1, di H4 memberi, di M15 memberi sinyal dan setup yang lengkap, yang mana di sini Extreme, di sini TP wajib, di sini MHV, di sini momentum, dan dia membuat reentry agak terlajak sedikit karena dia pada saat ini adalah news ya. Dan kalau kita melihat kepada H1 ini adalah Extreme Magic yang lengkap, yang mana di sini ada reverse candle. Ketika reverse inilah terjadinya Extreme Magic ya. Tetapi Mimin entry buy di awal tidak banyak, selanjutnya buy stop ya. Dan destinasi kita sesuai dengan garisan Fibo dan SOP yang sudah Mimin bahas di channel ya. Kemudian selanjutnya Mimin juga ada entry lah, ini sudah bab biasa, entry biasa. Di sini ada momentum naik ke atas karena re-entry H1 momentum dan kita layering ya. Ini bukan bermaksud untuk promo. Nah, ketika Mimin sell di area ini Mimin ingin tunjukkan juga dia turun berterusan tanpa membuat sekalipun re-entry, ada reverse kita harus keluar. Karena bila dia penerusan turun, dia sekali naik untuk jadi re-entry di H1, dia memang akan terkena kalau kita tak close. Nah, jadi Mimin ketika reverse ini sudah close posisi ya. Apalagi ini area RS stokastik sudah di oversold ya. Nah, ini entry di broker yang satu lagi ya. Ini Mimin gambarkan sebelum close position dan dia sudah berada di area ini, dan ini mencontohkan rejection ya. Ini entry malam kemarin lah, yang ini ini malam kemarin penutupan market ya. Seperti biasa ya, Mimin entry di area ini karena di M15 Mimin entry. Di sini ada satu candle momentum, di sini kawasan re-entry H1 dilanjutkan dengan momentum dan re-entry balik. Nah, di sini Mimin TP karena sudah ada reverse dan news ini akan membuat setup pada H1 ini M15, dan di sini ada momentum, otomatis akan mengambil re-entry di H1 baru dia turun balik. Dan di sini Mimin sempat hajar balik juga ya, tapi tidak ada screenshot ya. Ini Mimin screenshot bukan untuk pamer, tetapi untuk menambahkan pemahaman buat teman-teman supaya kedepannya bila ada Extreme Magic tetaplah ekstrim. Kita tetap menggunakan multiple time frame untuk memvalidkan ekstrim. Sekurang-kurangnya kita gunakan 3 time frame. Kalau teman-teman kurang clear di time frame ketiga, bisa turunkan ke M5 kalau acuan re-entry pada time frame H4. Oke, sekian dulu sharing-sharing kita video kali ini. Kalau ada hal menarik yang akan datang, kita akan sharing lagi. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.